Halo dan selamat datang di penelusuran mendalam kita hari ini. Coba bayangkan sejenak dunia kita saat ini. Penuh dengan lautan data. Tepat. Anda membuka ponsel Anda dan dalam hitungan menit saja, Anda sudah dihujani oleh ribuan opini, berita, klaim fakta, dan hoax. Dan membedakan mana informasi yang valid dan mana yang sekedar rumor itu kan terasa sangat melelahkan ya. Melelahkan sekali. Nah, sekarang saya ingin Anda membawa imajinasi Anda mundur jauh ke belakang, ke abad ke-9. Tanpa internet, tanpa mesin pencari, Sama sekali tanpa algoritma. Bayangkan Anda harus menyortir ratusan ribu keping data. Satu-satunya cara memverifikasi sebuah kutipan adalah dengan berpergian melintasi benua. menunggang unta melintasi padang pasir selama berbulan-bulan. Benar. Hanya untuk menemui satu sumber dari mulut ke mulut. Skala pekerjaan ini ibarat mencoba membangun algoritma big data pertama di dunia. Tapi sepenuhnya beroperasi menggunakan memori manusia dan catatan kulit perkamen. Nah, itulah tepatnya yang akan kita bedah hari ini. Dan analogi big data itu sama sekali tidak berlebihan loh. Kita sedang membicarakan seorang tokoh sejarah yang benar-benar mendedikasikan seluruh hidup, harta, dan waktunya Untuk memilah informasi lisan yang berserakan di wilayah yang sangat luas. di seluruh wilayah kekhalifahan saat itu. Betul sekali. Eksplorasi kita hari ini bertumpu pada sebuah makalah penelitian komprehensif yang sangat memukau. Makalah ini baru saja dirilis ulang dengan pembaruan pada tahun 2026. Ya, dan makalah ini melakukan sesuatu yang sangat berani. Membedah 100 pertanyaan tabu dan kontroversial seputar Imam Muhammad ibnu Ismail al-Bukhari. Yang hidup antara tahun 810 hingga 870 Masehi. Dan tentu saja, karya agungnya yang monumental, Sahih al-Bukhari. Teks kuno ini kan sangat mempengaruhi keseharian, ritual, hingga sistem hukum bagi... Hampir 2 miliar manusia di dunia saat ini. Ya, jadi wajar jika karya ini terus-menerus dikritisi. Misi kita hari ini adalah menyaring inti dari perdebatan sejarah, teologi, sains, dan etika ini. Menjadi wawasan tajam yang bisa Anda tangkap dengan mudah. Tapi, sebelum kita masuk ke inti pembahasan, Nah, ini penting. Ada satu catatan krusial yang harus kami sampaikan kepada Anda. Karena kita menyentuh dokumen yang menjadi fondasi bagi miliaran orang, kita harus sangat jernih mengenai posisi kita. silahkan. Makalah yang menjadi sumber kita ini mencakup kritik yang sangat bermuatan politis dan teologis. Dari berbagai spektrum ya. Betul, dari ulama ortodoks Sunni, klasik dan modern, cendekiawan Syiah, akademisi sekuler, hingga kritikus dari kalangan eks-muslim dan ateis. Sangat luas. Iya. Jadi kami ingin menegaskan bahwa dalam penelusuran ini, kami sama sekali tidak mengambil sisi teologis apapun. Kami tidak di sini untuk menghakimi, membenarkan atau menyalahkan sudut pandang manapun. Tepat, peran kami murni sebagai pemandu objektif Anda untuk membedah fakta, argumen, dan gagasan persis seperti yang disajikan dalam sumber penelitian ini. Catatan objektivitas yang sangat penting. Oke, mari kita mulai membedah dokumen ini bersama. Hal pertama yang menarik perhatian saya dari riset ini adalah Tentang sosok sang imam itu sendiri kan? iya, dan batas tipis antara sejarah dan mitos. Imam Bukhari ini lahir di Bukhara. Wilayah yang sekarang bagian dari Uzbekistan. Iya, pada tahun 194 Hijriah atau 810 Masehi. Ia menjadi yatim sejak masih sangat kecil. Nah, di biografinya ada cerita terkenal bahwa ia sempat mengalami kebutaan. Saat masih balita? Lalu, penglihatannya pulih sepenuhnya secara ajaib setelah ibunya berdoa tanpa henti sambil menangis. Nah, apa yang menarik dari kisah kebutaan ini adalah bagaimana ia dianalisis oleh dua kubu yang berbeda di dalam makalah kita. Bagaimana mereka melihatnya? Bagi cendekiawan tradisional Islam, kisah ini bukan sekedar biografi. Ini adalah bukti teologis, dilihat sebagai keajaiban mutlak. Tanda dari langit ya? Rahmat ilahi yang menunjukkan bahwa anak ini memang dipilih oleh Tuhan untuk menjaga kemurnian ajaran agama. Tapi kacamata sejarawan sekuler pasti berbeda. Sangat berbeda. Akademisi skeptis melihat pola yang sering muncul di sejarah kuno. Mereka mengklasifikasikan kisah ini sebagai kiasan hagiografis. Hagiografi itu penulisan biografi yang mengidealkan orang suci kan? Betul, khas abad pertengahan. Bagi kritikus sekuler, menyisipkan kisah keajaiban masa kecil itu instrumen literatur standar di masa itu. Untuk melegitimasi otoritasnya di mata publik. Iya, bukan sebuah fakta medis yang bisa dibuktikan hari ini.
Sangat masuk akal jika ada perbedaan lensa pembacaan seperti itu. Nah, masih seputar biografi, ada satu klaim yang sering sekali dijadikan sasaran tembak oleh kaum skeptis. Klaim hafal 1 juta hadis. Iya. Waktu saya baca bagian ini, rasanya tidak logis. Secara kognitif, bagaimana mungkin otak seorang manusia di abad ke-9 menyimpan 1 juta narasi berbeda? Hal yang sangat menakjubkan di sini adalah jika kita berasumsi bahwa 1 juta itu berarti 1 juta kalimat yang berbeda-beda, itu memang terdengar seperti kapasitas hard drive komputer. Mustahil bagi memori manusia. Tapi makalah ini merinci nuansa teknisnya. Angka 1 juta itu tidak merujuk pada teks unik. Oh, lalu merujuk ke apa? Dalam ilmu sejarah kuno ini, sebuah hadis dihitung berdasarkan kombinasi jalur perawinya yang disebut isnad dan variasi teksnya. Oke. Jadi kalau satu perkataan tokoh sejarah dilaporkan oleh 50 orang berbeda, Melalui 50 jalur rantai transmisi yang berbeda pula. bagi ulama ini itu dihitung sebagai 50 data hadis, bukan satu. Tepat sekali. Secara praktis, sumber kita mencatat bahwa Bukhari sebenarnya menyeleksi dari sekitar 600.000 riwayat kombinasi jalur tersebut. Jadi ini lebih seperti memetakan 600.000 rute logistik yang berbeda menuju seribuan titik tujuan akhir. Bukan menghafal 1 juta titik tujuan yang berbeda. Itu luar biasa. Walau tetap saja menuntut kapasitas memori di luar nalar. Sangat jenius. Namun, meskipun ia memiliki kejeniusan seperti itu, akhir hidup tokoh ini ternyata sangat tragis. Dia tidak meninggal di istana sebagai penasihat raja. Justru sebaliknya. Dia diasingkan dari kota kelahirannya sendiri di Bukhara. Sebelumnya juga diusir dari Nishapur. Mengapa tokoh sebesar ini bisa dibuang? Itu pertanyaannya kan? Ya, mengapa? Ini adalah realitas sejarah yang sangat manusiawi. Pengusiran Bukhari menunjukkan bahwa pengetahuan selalu bersinggungan dengan politik kekuasaan. Dan ego. Di Nishapur, ia diusir bukan karena metodenya diragukan, tapi karena ia terjebak perdebatan teologis yang panas saat itu. Isu soal pelafalan Al-Quran ya? Betul, perdebatan apakah pelafalan Al-Quran oleh lisan manusia itu diciptakan atau tidak. Ia berselisih dengan cendekiawan senior setempat bernama Al-Duhli. Lalu bagaimana dengan pengusirannya dari Bukhara? Itu murni karena ia menolak tunduk pada kekuasaan otoriter. Gubernur Bukhara meminta dia datang ke istana. Untuk memberi kelas eksklusif. Iya, hanya untuk anak-anak sang gubernur. Bukhari menolak keras. Prinsipnya ilmu itu didatangi bukan mendatangi penguasa. Penolakan terhadap elitisme inilah yang membuatnya didepak dari tanah kelahirannya. Betul, ia menjaga independensi ilmunya sampai akhir hayat. Oke, mari kita beralih dari kehidupannya ke karya terbesarnya. Makalah ini membahas detail metodologi Bukhari menyaring 600.000 riwayat itu. Menjadi buku yang kita kenal sekarang. Saya takjub dengan tingkat retensinya. Dari 600.000 riwayat, ia hanya meloloskan sekitar 7.275 riwayat. Dan itu pun sudah termasuk banyak pengulangan. Kalau pengulangannya dibuang, hanya tersisa sekitar 2.230 teks riwayat unik. Artinya, secara sadar dia membuang lebih dari 99% data yang ia kumpulkan. Bagaimana sebenarnya mesin penyaring yang sangat kejam ini bekerja? Disinilah jeniusnya. Ia menciptakan sistem verifikasi sejarah paling ketat di era pramodern. Kalau pakai analogi modern, Seperti sistem keamanan blockchain ya? tepat. Sistem isnad atau rantai perawinya bekerja mirip blockchain. Pertama, rantai itu harus bersambung sempurna dari satu orang ke orang lain. Tanpa ada mata rantai yang hilang? Kedua, dan ini standar ekstrem Bukhari, harus ada bukti sejarah bahwa kedua perawi itu benar-benar pernah bertemu secara fisik. Bukan sekedar hidup di era yang sama? Ketiga, pengecekan latar belakang moral atau adel. Kalau ketahuan berbohong sekecil apapun, Reputasinya hancur. langsung ditolak. Terakhir, kapasitas memori atau dapt. Jika ingatan perawi mulai kabur karena usia tua, riwayatnya ditolak. Tapi tunggu dulu, saya baca di bagian kritik akademis modern, obsesi pada rantai isnad ini justru menjadi celah. Mengkritik bahwa Bukhari terlalu fokus pada siapa yang membawa pesan ya. Iya, dan mengabaikan matan atau isi pesan itu sendiri. Kalau rantainya sempurna, tapi isinya bertentangan dengan sains modern, tetap dimasukkan. Bagaimana pembelaan tradisi merespons ini?
Pembelaan mereka berakar pada epistemologi. Sebelum era rekaman audio atau internet, satu-satunya penjamin kebenaran historis adalah saksi manusia. Jadi kalau saksinya diuji berlapis-lapis tanpa celah, Maka apa yang mereka sampaikan harus dianggap fakta historis. Sarjana klasik berargumen bahwa akal manusia itu terikat oleh zaman. Menolak teks hanya karena akal abad ke-9 tidak bisa memahaminya, itu dianggap arogansi intelektual. metodenya empiris, berdasarkan data kesaksian. Bukan berdasarkan kenyamanan rasional. Itu membawa kita ke perdebatan seru tentang memori. Kritikus sekuler menyoroti jeda waktu 200 tahun antara Nabi Muhammad dan saat Bukhari menulis bukunya. Ya, masalah psikologi memori. Psikologi modern bilang, memori manusia sangat rapuh. Kesaksian mata bisa terdistorsi dalam hitungan minggu. Lalu bagaimana transmisi lisan 2 abad bisa otentik? Perdebatan lisan lawan tulisan ini krusial. Kritikus menganggap ini seperti permainan pesan berantai. Telepon game yang pesannya rusak di ujung. Tapi sistem ini lebih canggih dari itu. Pertama, ini bukan jalur lisan tunggal. Ini jaringan komunal silang. Jadi kalau si A salah ingat satu kata, 10 murid lain dari jalur berbeda akan mendeteksinya. Dan yang terpenting, tradisi ini tidak pernah murni 100% lisan. oh ya, ada bukti tertulis. Sejak abad pertama, banyak yang punya buku catatan pribadi yang disebut sahifah. Bukhari menyilangkan memori lisan perawi dengan buku-buku catatan tua tersebut. Jadi sistem hibrida antara lisan dan tulisannya itu mengubah cara pandang kita. Mengingat ketatnya filter ini, siapa yang terfilter keluar? Disinilah pembahasannya menjadi sangat menarik. Masuk ke titik api sektarian. Kenapa Syiah menuduh Bukhari bias? Kritik utama Syiah adalah tentang eksklusi dan inklusi. Mereka merasa Bukhari tidak memasukkan narasi penting. Seperti peristiwa Ghadir Hum. Iya, atau hadis Takolen versi keluarga Nabi. Dia juga tidak meriwayatkan dari tokoh sentral Syiah seperti Imam Ja'far al-Sadiq. Dan sebaliknya, Bukhari justru menerima riwayat dari tokoh pro-Umayyah. Seperti Muawiyah, Amr bin al-As, dan perawi yang memusuhi Ali. Bagi Syiah, ini penyensoran sejarah berkedok metodologi. Tuduhan yang sangat tajam. Lalu bagaimana ulama Sunni membela Bukhari di dokumen ini? Mereka berargumen Bukhari murni bergerak berdasarkan objektivitas rantai data, bukan sensor teologis. Tidak ada penyensoran yang disengaja. Tidak ada, faktor geografis sangat berpengaruh. Imam Syiah banyak di Irak dan diawasi ketat dinasti Abbasiyah. Bukhari beroperasi dari Asia Tengah. Jadi pertemuan fisik sulit dibuktikan. Terus bagaimana dengan perawi pro-Umayyah? Ulama Sunni memakai konsep adil atau keadilan moral. Afiliasi politik tidak otomatis menggugurkan kejujuran mentransmisikan ucapan agama. Selama mereka tidak berbohong dalam urusan agama ya? Standar ini berlaku buta untuk siapa saja. Oke, jadi standarnya buta warna terhadap politik. Lalu, apa makna dari semua ini bagi Anda hari ini? Ini bagian tentang etika modern dan sains. Disinilah suara feminis dan ex-muslim paling keras bergema. Mereka menyoroti teks yang secara literatur sahih, tapi berbenturan dengan etika hak asasi manusia saat ini. Misalnya usia pernikahan Aisyah di 6 atau 9 tahun. Dan pernyataan bahwa wanita kurang akal dan agamanya. Serta hukuman mati bagi yang murtad. Bagi kritikus, ini bukti teks tersebut produk budaya patriarki abad ke-7. Tapi ulama klasik dan modern melakukan kontekstualisasi historis. Ya, saya baca bahwa kurang agama itu merujuk pada pengecualian hukum saat menstruasi. Bukan defisit spiritual. Dan kurang akal merujuk pada aturan kesaksian finansial di masyarakat abad ke-7, di mana perempuan tidak terbiasa dengan perdagangan makro. Bukan kecerdasan biologis. Kalau soal murtad, banyak reformis hari ini berargumen itu adalah hukuman untuk makar politik tingkat tinggi. Karena dulu pindah agama sering diiringi bergabung dengan pasukan musuh kan. Lalu usia Aisyah. Pembelaan tradisional berfokus bahwa itu norma universal masa lalu. Tapi sejarawan reformis mulai menggunakan analisis komparatif. Dan menyimpulkan usia Aisyah kemungkinan jauh lebih tua saat menikah. Ini ruang debat historiografi yang masih hidup. Selain etika, ada benturan sains dan kosmologi. Contohnya sangat mencolok. Adam setinggi 60 hasta. Sekitar 27 meter. Terus lalat dalam minuman. Yang satu sayapnya ada penyakit, satu lagi penawar. Matahari sujud di bawah arsyah. Sampai terapi urin unta. Skeptis jelas melihat ini sebagai folklore,
dan pseudoscience abad ke-7. Haruskah hadis dibaca sebagai panduan sains empiris? Banyak ulama tradisi Asy'ari membaca riwayat kosmologis ini secara metaforis. Adam 60 hasta dilihat sebagai bentuk rohaniah di surga, dimensi non-fisik. Dan matahari sujud adalah simbol kepatuhan hukum alam. Kalau soal lalat, Beberapa ilmuwan modern merujuk pada penelitian tentang bakteriofage di tubuh serangga. untuk urin unta, Itu cerminan pengobatan lokal gurun pasir abad ke-7. Pertanyaannya, apakah teks itu jurnal medis atau potret sejarah di zamannya? sangat mencerahkan. Kita masuk ke bagian akhir. Kerentanan transmisi dan proses kanonisasi. Buku fisik hari ini sangat bergantung pada satu murid utamanya, Al-Firabri. Ya, masalah perawi tunggal. Kritikus bertanya, bagaimana kalau Firabri salah menyalin? Bukankah ini sangat beresiko? Terdengar berisiko, tapi filolog klasik memberikan bantahan. Majelis Bukhari dihadiri ribuan sarjana. Jika Firabri memanipulasi, salinan murid lain akan tertabrakan dengannya. Dan faktanya setelah diverifikasi silang, manuskripnya konsisten. Betul? Dan karya ini tidak langsung menjadi kanon suci dalam semalam kan? Ulama awal seperti Al-Daraqutni pernah mengkritik cacat teknis pada beberapa hadis di dalamnya. Butuh berabad-abad, sampai puncaknya lewat dukungan Ibnu Hajar al-Asqalani dengan karyanya Fath al-Bari. Baru statusnya menguat. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, status sahih bagi ulama klasik adalah tingkat probabilitas dan reliabilitas tertinggi yang bisa dicapai manusia. Bukan status maksum atau kebenaran mutlak setara Al-Quran ya. Tepat sekali. Imam Bukhari adalah seorang jenius yang menciptakan sistem verifikasi data monumental di abad ke-9. Namun, 100 pertanyaan tabu ini membuktikan bahwa menuntut kesempurnaan mutlak dari karya manusia, sekalipun luar biasa, pasti memicu konflik. Konflik antara tradisi, historiografi, dan etika modern. Dan ini memancing satu pemikiran provokatif penutup untuk Anda. Jika Imam Bukhari hidup di zaman kita hari ini, Dengan akses AI dan ilmu psikologi memori, apakah pendekatan yang paling setia pada semangat ilmiah Bukhari adalah melestarikan bukunya tanpa boleh dikritik sama sekali? Ataukah justru menggunakan teknologi modern untuk terus menyaring ulang karyanya, persis seperti yang dulu ia lakukan terhadap guru-gurunya? sebuah pertanyaan tentang bagaimana kita merawat tradisi intelektual. Terima kasih untuk Anda yang telah menemani eksplorasi mendalam atas dokumen dan pemikiran yang kompleks ini. Sampai jumpa di penelusuran sumber selanjutnya.